Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Tema kita kali ini Virgo adalah dirinya yang merasa kesal kepadamu. Wow, kenapa dia kesal sama Virgo? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu ya berserah kepada sang pencipta ya. Dan ini hanya sebuah games ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu Virgo, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu bintang Virgo. Virgo, Virgo, Virgo. Kita lihat kenapa sampai mereka kesal kepadamu Virgo. Di kartu pertama, Pack of Wands. Wah, di sini ada yang merasa iri kepadamu ya. Seolah-olah itu kamu hidupnya kayak penuh dengan happy, penuh dengan kenyamanan, penuh dengan, pokoknya intinya ya ada masalah tetap happy, apalagi kalau happy. Nah, di sini ada beberapa yang iri karena kamu selalu happy. Wah, kenapa orang iri kepada kamu kalau kamu bahagia? Berarti kamu di lingkungan yang salah, Virgo. Ya, kalau kamu di lingkungan yang benar berarti kamu bahagia, mereka pun ikut gembira. Kalau mereka kondisinya tidak suka kamu bahagia, berarti tempatmu sudah salah di situ. Ya. Wow. Ini saya merasakan dia nggak suka aja sama kamu. Pokoknya ingin kamu tuh nggak bahagia. Ini bicara tentang lingkungan ya, entah di lingkungan kantor kamu yang menyesuaikan karena ini energi general, kamu yang menentukan, saya hanya bisa memberikan sesuai dengan apa yang arahan kartu, ya. Karena di sini ada beberapa juga dari saudaramu, ya, nggak suka kamu bahagia, kayak kompetisi aja. Teman-temanmu nggak suka sama kamu, ya. Serasa oke, saya berteman tetapi nggak srek gitu. Ataupun kalau mungkin saudaramu kayak macam ya nggak suka aja gitu. Ya, nih. Dia merasa bahwa kamu hidupnya tuh bahagia, dia nggak suka kalau kamu bahagia. Padahal sebenarnya ya harus saling mendukung ya. Apalagi bicara saudara, tapi ini ada saudara toksik juga ya. Saya merasakan energinya seperti gitu, yang tidak suka melihat kamu bahagia, tidak mau lihat kamu sukses, tidak mau lihat kamu gembira, ya. Susah ya kalau punya saudara tukang iri ya, bahaya nih, ya. Kalau orang lain wajar lah, kalau saudara sendiri ya ampun, kenapa harus bersaing? Seharusnya dia bangga, saudaranya bahagia, tetapi ini malah dia iri. Wah, ya udah deh, intinya nggak usah terlalu baper, biar aja yang iri, biarkan aja dia iri. Ya berarti iri tanda tak mampu. Kenapa? Karena dia pasti merasa bahwa kamu lebih dari dirinya, sehingga dia tidak merasa bahagia atas kesuksesan kamu. Ya biarin aja dia, ya. Kita ambil positifnya saja, negatifnya ya dijadikan pembelajaran kalau benar, tapi kalau tidak ya jangan baper ya. Di sini ada the well, apa di sini? The well ya. Di sini semesta merasa bahwa, ataupun orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu nih bicara tentang kesal karena hutang ya. Hutang piutang, bicara tentang keuangan. Dimana dia mungkin ini entah Virgo entah dia ya, jadi kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kamu rasakan saja. Karena sini saya lihat juga mungkin Virgo kamu ada hutang tapi belum kamu bayar, orang kesal. Ataupun sebaliknya ya, kamu juga, artinya gini, ada beberapa Virgo memberikan hutang tetapi Virgo juga berhutang. Nah ini ada orang kesal karena kamu belum bayar hutang, atau bahkan kamu kesal juga kenapa saya tagih-tagih si orang ini malah dia nggak bayar, ujung-ujungnya saya hutang lagi ke orang lain.
bicara tentang hutang piutang. Wah, bahaya nih ya. Kan saya sudah bilang kemarin, kalau nggak terlalu urgent jangan hutang. Hidup tuh di atas hutang itu percuma, kamu nggak bisa nyaman ya. Kalau kamu punya piutang ya biarin aja, itu kan kesalahan kamu. Akhirnya kamu mengemis sendiri kan atas hartamu, atas hakmu. Karena apa? Kelalaianmu. Karena apa? Ketidaktegasanmu. Akhirnya mempersulit dirimu sendiri. Ya hibahkan aja deh daripada pusing. Ikhlaskan dia mau bayar atau tidak. Tetapi kalau seandainya kamu punya hutang, bayar, harus. Kalau kamu tidak bayar, ya berarti kan kamu ngambil hak orang. Itu bisa-bisa kamu punya rezeki juga tertutup. Ya, nah ini ada beberapa yang kesal karena entah kamu entah dia ya. Karena yang tadi saya bilang, ada beberapa yang Virgo memberikan hutang ke orang lain, tetapi akhirnya Virgo keulabahkan sendiri dan bingung sendiri karena dia nggak bayar. Akhirnya ujung-ujungnya Virgo lagi berhutang lagi ke orang lain, ya. Lucu ya, padahal sebenarnya kalau kamu tegas pasti kamu nggak akan berhutang dan kamu tidak dipersulit. Nah ini salah satu juga pembelajaran buat kamu bisa lebih tegas untuk dirimu sendiri tentang finansial. Ya, ada pula juga saya lihat di sini investasi bodong. Ya, kamu kalau mau investasi yang real aja. Jangan yang online yang iming-iming bunga tinggi atau apa, ujung-ujungnya ada penipuan. Ya, hati-hati tentang keuangan di sini juga ya. Ada beberapa yang kesal karena tentang keuangan. Kamu bisa menyesuaikan saja ya. Oke, berikutnya ada Knight of Sword. Ada beberapa yang sebenarnya kesal karena dia merasa bahwa kamu mempermainkan cintaku. Waduh, kenapa bisa mempermainkan ya? Dia kayak macam merasa bahwa kamu itu memberikan harapan-harapan palsu. Wah, mungkin dia yang terlalu baper kali ya. Tapi ya ini pembelajaran bahwa Virgo itu juga jangan senyum-senyum sembarang-sembarang. Senyummu, pesonamu itu akhirnya membuat orang baper, tetapi ujung-ujungnya kamunya ya anggap mereka sahabat gitu. Jadi senyumanmu itu seakan-akan memberikan sinyal, padahal sebenarnya tidak gitu. Tapi mereka yang lebih baper kan. Jadi mereka kesal, mungkin cintanya ditolak, bertepuk sebelah tangan, ataupun mungkin kondisinya ya teman rasa pacar doang. Habis itu kamu menghilang. Ya. Ataupun ada juga yang saya lihat di sini ya serasa pacar tapi serasa jomblo. Dia kesal karena kamu lebih fokus pada yang lain kebanding dirinya. Kamu bisa menyesuaikan ya, karena ini tentang hubungan. Dimana entah sakit hati karena ditinggalkan, entah sakit hati karena diabaikan, entah sakit hati karena cintanya ditolak. Nah ini ya, kamu bisa menyesuaikan karena saya kan mengambil energi yang paling dominan ya dari banyak Virgo. Jadi kamu yang menentukan sendiri situasi dan kondisimu seperti apakah itu. Ya, kalau ini terjadi pada dirimu energimu, kalau tidak berarti energi Virgo lainnya ya. Karena ini tidak 100% energimu. Kenapa? Karena ini energi general, energi banyak orang. Kamu mau 100% energi kamu? Silahkan personal reading, hubungi kontak WA saya ya. Oke, berikutnya di sini Nine of Cups. Wah, di sini ada yang saya lihat di sini ya. Ini baku pinjam-pinjam nih ya, baku pinjam-pinjam nih artinya ya kurang tanggung jawab mungkin ya. Entah kamu Virgo entah dia, ini energinya juga bisa terbolak-terbalik. Jadi mungkin kamu pinjam barang, akhirnya mungkin barang itu rusak, barang itu cacat, ataupun mungkin barang itu hilang. Nah itu ya, jadi ada beberapa yang tidak bertanggung jawab atas barang pinjaman yang dimana dia pinjam ke kamu, ataupun sebaliknya, kamu pinjam tapi belum balikin. Ataupun contoh kamu pinjam mobil ujung-ujungnya, atau pinjam motor ujung-ujungnya kembali mobilnya kotor, mobilnya bensinnya habis. Ini ada beberapa soal pinjam meminjam. Nah ini selain di sini pinjam meminjam uang, di sini pinjam meminjam barang, pinjam baju, pinjam apa gitu. Tapi ujung-ujungnya kembalinya lama atau bahkan nggak dikembalikan. Ya jadi saya ambil positifnya ya. Kalau seandainya kamu yang kondisinya tukang pinjam-pinjam, berarti introspeksi lah. Jangan karena itu kan kakak saya, itu kan adik saya, jadi kamu semena-mena gitu. Ya tahu bahwa memang kamu punya dan bukan hakmu. Ya. Jadi di sini kita introspeksi kalau memang benar. Karena di sini ada beberapa yang merasa bahwa Virgo juga tidak bertanggung jawab. Ya. Kesal, marah. Apalagi kalau ditanya di mana, kamu bingung. Di mana ya? Lupa aku, ya. Ini contoh. Ataupun mungkin sebaliknya, kamu yang tanya tiba-tiba mereka lupa. Akhirnya kamu kan kesal sendiri kan. Nah itu. Di sini ada beberapa yang tukang minjam-minjam barang. Ya, tukang minjam barang, habis itu kasih hilang, nggak tanggung jawab. Nah ini ada yang kesal, ya. Ataupun mungkin kondisinya ada beberapa yang kesal juga karena janji.
Di sini ya, janji artinya ya kamu tidak bertanggung jawab atas janjimu atau tidak menepati janjimu. Nah ini kamu berjanji kepada siapa? Sahabatmu, orang tuamu, keluargamu, adikmu, anakmu, atau ke pasangan. Nah ini kamu bisa menyesuaikan. Apa kamu pernah janji? Nah mereka lagi menanti. Walaupun diam, tetapi lagi cemas. Karena menunggu itu lelah. Kesal, Kak. Dia betul-betul nggak mencintaiku. Dia ingin datang, Kak, nggak lamar aku. Ayah, ibu betul-betul nggak mau memberikan hadiah ini. Atau anak ya, kalau kamu sebagai anak, orang tua bilang, apakah dia akan datang kembali atau dia mengirimkan uang nggak ya? Kemarin dia janji, tapi kok belum ya. Ini contoh. Makanya jangan janji-janji palsu, karena orang menanti. Ya, jangan janji asal janji. Tapi pada saat memang pasti baru kamu bicara gitu ya. Three of Wands. Wah, di sini dia merasa bahwa ada beberapa yang merasa bahwa kamu itu orangnya tidak bertanggung jawab, Virgo. Mempermainkan perasaan. Ini seperti tadi ya. Ada beberapa yang mengejar, tapi ini lebih ke three party, dimana dia merasa bahwa ada pengkhianatan di sini. Entah kamu yang berkhianat, entah dirinya. Dimana saya lihat di sini ada beberapa juga energinya sama ya, dimana kamu macam contoh dia berkhianat, dia three party, kamu balas juga selingkuh. Dia selingkuh, kamu selingkuh. Dia diam, kamu diam. Ini ada beberapa yang saling balas membalas ya. Dia kesal juga, kenapa kamu pergi selingkuh gitu ya, kenapa kamu tidak setia sama aku ya. Ataupun mungkin kondisinya di sini ada beberapa yang tidak jujur ya, tidak jujur. Dia kesal, kamu menipu aku, kamu tidak jujur terhadapku ya, kamu menusukku dari belakang. Ini ada beberapa seperti gitu yang merasa kamu mengkhianati dia ya. Kak Ica, Virgo nggak pernah selingkuh ya, berarti bukan energimu. Makanya saya bilang tadi jangan baper, karena ini 100% bukan energimu. Mungkin energimu cuma 20%, 30, 50, atau 80, atau bahkan mungkin 100, kita nggak tahu. Tapi kalau kamu mau 100% energimu, silahkan personal reading. Ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Di sini ada hubungan tripartis, serasa dia merasa bahwa kok saya kayak jomblo ya, kok saya kayak macam orang janda atau duda ya, padahal punya suami, padahal punya istri, tapi serasa sepi, sendiri, merana ya. Dia kesal, kenapa? Dia berjuang sendiri soalnya tuh ya, dia lagi fokus ya dengan melihat masa depannya, berjuang ya sendiri tanpa bantuan siapapun. Seperti gitu ya. Jadi dia marah karena ya kamu tidak setia atau tidak jujur padanya. Oke, jadi seperti gitu ya. Dia merasa bahwa ya dia berjuang sendiri, ataupun melihat kamu tuh nggak ada tanggung jawabnya gitu menurutnya ya. Di sini energinya juga ada beberapa, tapi saya lihat di sini dominan dia ke kamu ya, karena seolah-olah kamu itu lepas tanggung jawab. Tetapi ada juga sih Virgo yang apa dibilangnya bertanggung jawab. Cuman memang agak sedikit diam, diskomunikasi, dan akhirnya dia berpikir negatif terhadapmu. Nah, di sini semesta mungkin mau menyampaikan kepada kamu untuk bisa lebih banyak komunikasi. Ya, jangan diam-diam, itu bukan berarti bijaksana. Mungkin kalau kita berdebat dalam artian apapun, tetapi kalau dalam hal hubungan kita harus bicara. Ya, komunikasi itu penting. Kalau diskomunikasi akhirnya jadi seperti gini. Nah, ini ada beberapa yang saya lihat diskomunikasi akhirnya hubungan tidak baik karena ya diskomunikasi itu. Nah, ini ya. Jadi harus bisa lebih memahami karakter pasangan dan memahami juga karakter diri sendiri. Jangan ngegas ya, jangan berpikir negatif. Ingat, pasangan tidak ada yang mau menjerumuskan pasangannya, pasti dia ingin yang terbaik. Cuman terkadang karena ego akhirnya mencari pembelaan, pembenaran, saling mengegas, dan akhirnya saling menyakiti ya. Oke. Berikutnya di sini ada Nine of Pentacles. Wah, di sini ada yang iri atas prestasimu ya, atau jabatan atau apa yang kamu punya. Wah, ini bahaya nih ya, kalau orang-orang tukang iri seperti gini ya. Ini iri di atas, iri di bawah ya. Kenapa hidup Virgo tuh orang selalu iri ya? Dia merasa bahwa kamu tuh penuh dengan keberuntungan gitu ya. Jadi macam tiba-tiba kamu dapat hoki, dapat uang, dapat proyek, dapat ini, dapat itu ya. Dia merasa bahwa kamu tuh orang penuh hoki dibandingkan dia. Nah, ini ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja, karena ada beberapa dapat hoki ini dalam artian mungkin duit,
ataupun proyek, ataupun mungkin naik jabatan, ataupun juara. Nah itu apa yang dia impikan, yang dia inginkan itu kamu dapatkan. Nah itu sehingga dia iri. Dan ya itu tadi yang dia tidak suka, bahwa seperti di atas ya, dia tidak suka kamu bahagia karena atas pencapaianmu. Makanya di sini ada beberapa yang malah menjelek-jelekan Virgo ya, dengan menghasut, ataupun mungkin kondisinya mengumbar aib-aib kamu, ataupun ya pokoknya menekanmu secara mental. Nah ini ada beberapa orang-orang yang toksik, di mana sebenarnya bukan tempatmu di situ, tapi kamu masih di situ. Akhirnya apa, kamu tersakiti sendiri karena dirimu yang tidak bisa mengambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman yang kamu anggap zona nyaman, padahal sebenarnya zona toksik ya. Nah itu, jadi ya kembali lagi ke keputusanmu. Ingat, keputusanmu itu adalah takdirmu. Yang menentukan takdirmu adalah dirimu sendiri. Semesta hanya merestui iya dan tidak, bagus dan tidaknya. Ya, jadi berpikir bijaksana untuk di mana tempatmu. Ya. Kalau kamu tahu bahwa itu bukan tempatmu, kenapa kamu harus bertahan di situ? Karena saya lihat di sini circle kamu toksik semua, tapi kamu tetap bertahan di situ. Sangat disayangkan. Ya. Oke, semoga resonate ya. Jadi untuk orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu itu ya, dimana mereka kesal ya, ada yang tidak suka memang karena iri, karena hutang piutang, karena cinta bertepuk sebelah tangan, karena dia nggak suka kamu meraih kesuksesan, karena merasa dia terabaikan ya, dan memang dia merasa kamu lebih dari dirinya. Kamu ibaratkan pesaing, kompetitor dia. Wah, padahal kalau dibilang kita bersaing ya, bersaing secara sehat ya nggak apa-apa, wajar kan. Tapi ya dia merasa bahwa kamu nggak boleh lebih dari dia. Nah ini ya, dan kamu dekat-dekat dia lagi. Wah repot ya. Yang kamu anggap sahabat, yang kamu anggap orang baik, padahal sebenarnya orang menusukmu dari belakang. Mungkin saat ini belum, nanti suatu saat tiba saatmu. Jadi hati-hati. Kamu anggap dia baik ya, padahal ujung-ujungnya toksik ya. Ibaratkan kamu menyimpan duri dalam daging yang hanya casing aja lihat baik-baik saya, padahal sakitnya luar biasa sampai ke ubun-ubun ya. Duri dalam daging contohnya di kaki ya, kamu injak-injak terus kan sakit sampai di ubun-ubun terasa itu, tapi nggak kelihatan padahal ada duri atau tidak. Nah itu, jadi hati-hati bermain dengan orang toksik di lingkunganmu. Carilah tempatmu, cari sahabat-sahabatmu yang sevibrasi ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini dari inisial dan zodiak saya sudah menarik energinya. Kita lihat di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf A, ada huruf G, ada huruf K, F, S, J, T. Wah, A-nya double, energinya up. Ada huruf Q, C, ada huruf S, W, C. Wah, ini kok banyak yang double ya. Orang-orang ini yang mungkin gak suka kamu nih ya. Betul-betul ini ya. Wah, repot nih. Padahal Virgo ini baik ya, tapi terkadang kita punya kebaikan itu disalahartikan. Ya, nanti kita lihat pesan semesta, apa yang semesta mau sampaikan ya. Ada huruf P, ada huruf L, ada huruf B, E, N, ada huruf I, ada huruf H, dan ada huruf O. Jadi untuk koneksi zodiak, koneksi inisial kamu terkoneksi dengan ada huruf A, G, K, F, S, J, T, A, Q, C, S, W, C, P, L, B, E, N, I, H, dan O ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak ya, kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya, dimana kamu terkoneksi dengan ada Scorpio, ada Capricorn, ada Aries, ada Leo, ada Virgo, Gemini, Cancer, dan ada Libra. Kok terbalik sih?
Libra ya. Jadi untuk koneksi di sini dari zodiak kamu terkoneksi dengan Scorpio, Capricorn, Aries, Leo, Virgo, Gemini, Cancer, dan Libra ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk pesan semesta yang tadi saya bilang, apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu, menyikapi orang yang merasa kesal kepadamu, merasa emosi padamu, iri, itu kan sama Ten of Wands. Carilah tempatmu. Ya, jangan kamu sudah tahu di situ masih di situ, akhirnya menyiksa dirimu. Carilah tempatmu, di mana tempatmu sesuai dengan vibrasimu, di mana kamu disayangi, di mana kamu dihormati, di mana kamu apa yang dibilang ya, pokoknya intinya mereka menghargaimu ya. Kamu serasa nyaman bersama mereka dan mereka pun nyaman bersamamu ya. Carilah tempatmu. Tuh semesta bilang lagi, saya sudah bilang tadi kan, ini semesta ulang lagi. Ada perjalanan di mana kamu harus berpindah. Kalau memang kamu tahu bahwa sekarang kondisimu baik-baik saja, itu tempatmu. Tetapi kalau sekarang kondisi kamu merasa bahwa hidupmu tidak baik-baik saja, berarti ada yang salah di sekelilingmu. Karena ada tekanan, saya lihatnya di sini. Tekanan secara emosional. Ingat, kamu tuh ada dilindungi. Kamu jangan takut, wah nanti saya sama siapa, saya tetap harus dengan orang toksik karena saya sudah nggak punya siapa-siapa, siapa yang mau topang saya. Kamu kuat ya, cuman kamu tuh kayak macam merasa lemah, padahal sebenarnya kamu kuat. Keluar dari ketoksikan mereka sehingga kamu bisa merasakan bahwa oh ini jati diri saya yang sebenarnya ya. Kamu tuh orang kuat, nggak usah tak perlu topangan. Karena apa? Karena orang toksik tidak akan membuatmu sukses. Dia malah akan tidak suka kalau kamu sukses. Kenapa kamu harus bertahan dengan orang seperti begitu, yang hanya mau menjatuhkanmu? Kamu nggak akan bisa sukses dengan orang toksik. Kamu bilang kamu mendapatkan topangan dari orang toksik, no, dia akan suatu saat nanti akan malah mencederai kamu. Dia pura-pura baik tapi tiba-tiba dia lepaskan kamu dan akhirnya kamu jatuh dan mungkin kamu bisa patah. Ya, jadi jangan berharap orang toksik itu akan bisa melihat kamu bahagia, no. Dan itu bukan tempatmu di situ. Cari tempatmu supaya betul-betul mereka mengangkat derajatmu, betul-betul mereka sayang padamu. Ya, kalau hatimu sudah nyaman berarti itu tempatmu. Bertahanlah. Tetapi kalau memang hatimu sudah tidak nyaman, berarti kamu harus segera mengambil keputusan untuk menentukan di mana tempatmu. Carilah orang-orang yang sevibrasi, orang-orang yang care kepadamu, bukan orang-orang yang penuh kepalsuan. Virgo ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.